Bapak Napoleon Bonaparte yang tadi sudah dibicarakan. Saya kira pernyataan-pernyataan nampaknya bukan saja menolak di reformasi politik, tapi bahkan melakukan tandingan melalui DPR. Apa yang ingin dikatakan Bapak? Apa bukan partok dengan beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah mengundang kami acara ini. Mohon maaf terlambat acara tadi di pagi. Melihat judul kita gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat dengan tema saatnya merebut kembali kedaulatan rakyat. Sebetulnya kita semua sudah memperhatikan perjalanan bangsa kita. Ada komponen yang terbukti melakukan langkah-langkah bersejarah dan merubah sistem. Tahun 75 peristiwa Malari, kita lihat dibakar semua mobil-mobil Jepang, Toyota. Kenapa? Apa dampaknya? Kita tahu. Saya bukan ahli sejarah tapi sedikit ngerti lagi. Kemudian tahun 98, bagaimana gerakan mahasiswa berhasil. Saya pada saat itu ada di Sarajevo, Bosnia, pasukan PBB. Dari kejauhan melihat CNN, berarti saya pulang ini nanti ke Indonesia presidennya udah bukan Pak Harto lagi. Aneh, saya pikir itu sampai kiamat presiden kita Pak Harto. Waktu itu kaget, wah betul sudah ganti. Muncul reformasi, wow itu harapan baru. Dengan cita-cita harapan yang berubah kembali ke kedaulatan rakyat, betul? Ya. Maksudnya sudah dimulai itu sebetulnya 75. Setelah reformasi 26 tahun kita kembali bergerak hari ini. Dan bergeraknya suasana hari ini terlihat itu bukan karena Pak Habibie, Pak Gus Dur, bukan karena SBY, Bu Mega, tapi yang kemarin itu 10 tahun jadi presiden, ributnya ke situ. Berarti ada yang gagal di situ. Ada yang memicu emosi publik sebegini berat. Ada apa dengan 10 tahun itu? Satu pun gak ada yang bicara lagi soal Bu Mega, PDIP, Demokrat. Artinya masih masuk daya nalar publik. Kalaupun ada plus dan minusnya. Tapi 10 tahun ini betul-betul mencengangkan, membuat kita heboh sebegini keras. Muncullah gerakan GMKR termasuk satu diantaranya. Terus tujuan tadi merdeka, merdeka, mari kita ini segala macam kata-kata itu udah 2 tahun 3 tahun ini saya dengar selalu diucapkan. Muncul tokoh-tokoh hebat. Hari ini kita muncul waktu itu Purnawirawan perwira tinggi TNI dan 3 orang Polri. Polri 3 Pak. Saya jamin mereka itu bukan parcok. Betul. Kalau yang diam aja itu parcok. Lalu demo di KPK. Saya bilang apa? Bubarkan parcok, tapi selamatkan Polri. Kenapa? Bangsa kita itu butuh kepolisian yang baik. Betul. Seluruh dunia, negara dunia itu membutuhkan institusi yang namanya kepolisian untuk sebentar Bapak Ibu. Seluruh negara, seluruh bangsa itu membutuhkan kepolisian. Setuju Pak. Tapi bukan parcok. Kepolisian yang benar. Karena menjamin keamanan ketertiban publik dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan selama tidur pun dia jagain. Kalau TNI mau urusan pertahanan lah, jelas itu.
jaga kita jangan dicorek-corek sama asing. Tapi yang di dalam ini loh. Nah, Polri maupun TNI itu ibarat gadis cantik yang sangat pengen ijab kabul, diajak teman. Karena apa? Seragamnya, senjatanya itu bisa jadi jeger-jegeran. Yang paling senang itu oligarki dulu. Pengusaha mana yang dekat sama kita, Pak? Yang mau tempel sama kita ngadep-ngadep, bawa permen supaya kita senyum-senyum. Ternyata bukan pengusaha oligarki. Itu masih urusan duit, Pak, itu. Tapi kalau kekuasaan sudah mendekati Polri dan TNI, mendekati, itu sudah punya maksud-maksud untuk membelokkan kedua garda pertahanan bangsa terakhir ini ke arah yang mereka mau. Sekarang mereka bukan hanya mendekati supaya sumeh sama mereka, tetapi juga mengangkangi polisi dan tentara sehingga bisa diatur-atur. Berubahlah itu istilah pacok kayak partai. Tapi yakinlah saya, tidak semua pengen jadi pacok, takut kalau nggak ikut jadi pacok nanti kenapa. Tidak semua anggota TNI mau jadi pacok, nggak mau. Bapak lihat di bawah ini TNI, mereka nggak mau jadi pacok. Tapi yang jadi pajak, Bapak juga tahu siapa-siapa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf tadi saya lupa nyebut satu persatu, dari terakhir saya sebut juga satu-satu. Kembali ke tema saya itu. Kita lupa komponen bangsa yang selama ini berhasil 3 kali memberikan dasar-dasar pemikiran ke lebih baik menuju kedaulatan rakyat. Dan saya lihat 2-3 tahun terakhir komponen itu kok diem. Yang namanya pemuda, yaitu tepatnya mahasiswa, kemana mereka? Komponen-komponen yang ada tadi seperti ibu yang cantik tadi bilang, kami dari ibu-ibu cantik menjadi ibu tukang demo. Tapi ya itu, begitu kepanasan, make up meleleh, pinggir. Kalau enggak, buktikan sama kami ke depan. Kita lagi, Pak. Bapak-bapak Terus Purnawirawan, orang-orangnya gitu aja. Padahal Purnawirawan itu jumlahnya ribuan. Mana? Bukan, mungkin karena beliau sudah masa tua, udah capek. Tapi coba lihat yang di depan ini kan lumayan juga umur ini 70-an, ada yang 80 kayaknya. Nah, Bapak-bapak Purnawirawan, termasuk kepada diri saya sendiri, mari kita mengajak Pak Purnawirawan untuk bergabung. Saya melihat yang kemarin pertemuan ada Pak Narko, ada Pak Walrozi yang menumbuhkan 8 poin itu. Yang bertahan cuma tinggal berapa orang. Yang lainnya kemana lagi tuh? Kan begitu Pak. Kalau polisi hebatnya apa Pak? Konsisten cuma 3 orang sampai hari ini Pak. Pak Ugro, Pak Susno, sama saya, dan kami bertiga udah dicatat sebagai daftar target teratas di Mabes Polri. Udah. Emang gue pikirin. Gitu ya. Jadi komponen mahasiswa, tolong ini ada Pak Taufik UI Watch. Ayo Pak, kita ajak tuh bukannya UI, UGM, ITB, Erlangga, Sriwijaya tuh, ITS, semua Pak, Universitas Timura, Uncen, semua. Tadi saya tanya Pak Taufik, nah kemana mereka? Mereka udah dikendalikan di fakultasnya dekan. Siapa aja? Ya,
Jelas sistemnya begitu. Rektor itu diangkat bisa jadi rektor itu kan tanda tangan presiden, Pak. Tentunya dipilih orang-orang yang bisa diatur. Di negara ini orang yang nggak bisa diatur itu dibuang. Kalau bisa disingkirkan, dibuang. Kalau dibuang masih ribut, dipecat dimasukin penjara. Karena kadang-kadang dibuang aja udah minta jabatan supaya berjalan. Bagus. Di kita kan begitu, Pak. Jadi pertanyaan saya itu aja. Kemana mahasiswa? Bapak komponen-komponen ada TNI, ada purnawirawan, ada polisi, ada pemuda. Ibu-ibu, mama kan punya anak juga mahasiswa, punya saudara, punya itu. Bapak-bapak semua punya ada kaitan dengan mahasiswa. Anak saya ada satu terakhir yang mahasiswa, tapi sayangnya di luar. Itu kita gerakan supaya mau turun, karena terbukti mereka 3 kali telah merubah fondasi kedaulatan kembali kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, ini terakhir Pak, jangan khawatir, saya tahu perut sudah lapar. Kita fokus GMKR, kedaulatan rakyat, ya. Ada orang bijak bilang kunci profesional adalah spesifikasi. Lihat, sekarang orang bikin warung bakmi, dia jual bakmi aja, dia gak jual gado-gado, bakso segala macam. Itu namanya biasa. Spesialisasi adalah kunci profesionalisme. Kuat dia satu gerakan. Kalau ini pengen kuat, fokusnya kepada kedaulatan rakyat. Merebut, saya setuju kata Pak Nasbi tadi. Tidak pakai kembali. Kalau kembali berarti sudah ada. Pernah ada ya. Dulu kita berjuang ini nggak pernah dapat. Masalahnya apa? Nggak bisa dapat. Karena rakyatnya juga. Nih rakyat ini sebagai bagian dari kita juga perlu dibenerin nih. Terbukti 5 tahun ribut pas pemilu terima bansos dan segala macam berubah nyoblos, makanya menang terus tuh. Makanya menang terus tuh orang-orang yang mengangkangi kedaulatan rakyat. Ya, ini kita banyak teriak-teriak nyogok, pada saat terima bansos, terima juga sebelum. Konsekuensi dong. Jangan ngomong doang. Pada waktu dia teriak, ngomong, begitu pelaksanaannya, terima di bawah tangan. Ayam sayur saya nggak mau ikut gerakan kayak begitu. Paham ya Pak Ibu ya? Dan kalau ini tujuannya, fokusnya ke sini, jangan punya kepentingan lain. Setuju nggak? Banyak kepentingan. Kalau medsos sekarang itu panjat sosial, itu kepentingan pribadi. Pansos bukan bansos. Ya. Coba perhatikan situasi. Teriakan-teriakan puji, udah Pak, itu begini. Udah sahih, udah bener. Tidak perlu lagi kita ulang-ulang. Bikin yang baru dong. Kita perhatikan mulai dari kasusnya RRT itu Pak Roy Suryo tuh. Permainannya saya baca betul-betul canggih. Mereka melalui parcok. Mudah-mudahan gak jakcok gitu. Kejaksaan coklat. Enggak hakim. Sama. Kenapa? Saya udah ngalami. Kalau sudah dikendalikan itu bukan cuma polisi, habis polisi selesai jaksa, begitu P21. Udah begitu hakim putus, terserah mau ada bukti gak ada bukti, legitimate jadi. Bapak Ibu, saya ingatkan, saya ingat Pak Azam ini ada satu ide lagi. Ya. Tanya dulu kepada diri kita, bener gak kita fight? Kalau kemudian ditawari SP3 sudah mau pindah, ngapain? Coret tuh. 100 miliar. Gak tahu saya itu, gak ada bukti Pak. Saya ngomong cuma ada bukti. Perjuangan itu apakah yang begitu akan terjadi sama kita? Pertanyaan kepada diri kita. Iya. Malu. Bawa alasan segala macam cara begitu. Karena Bapak Ibu, ini saya ingatkan,
kita 350 tahun dijajah Belanda itu bukan karena Belanda itu hebat. Enggak, saya udah ke Belanda ke sana. Kalau ke Belanda itu kita lompat-lompat tuh dia tenggelam. Saking kecilnya negara itu. Dia hebat karena kita bangsa pengkhianat. Bangsa bansos. Diponegoro ditangkap Belanda, digantung karena pengkhianatan Sentor. Patimura digantung Belanda karena pengkhianatan. Sampai ke Imam Bonjol, sampai ke Cunyatin. Karena apa? Karena dikasih roti, Pak. Dulu dikasih roti Belanda, sekarang dikasih roti sama Belanda rambut hitam alias company. Maukah kita seperti itu? Pertanyaan kepada diri sendiri. Jangan teriak-teriak begini nanti pas mau pemilu pada diam karena udah terima bansos. Begitu. Terima kasih. Yang terhormat Pak Narko, Pak Marwan, Pak tokoh-tokoh, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu. Mohon maaf bila kata-kata saya terlalu tidak pas. Saya tetap bersama dengan aura semangat ini. Saya berdoa semoga berhasil dan sukses bertujuan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bulan yang lalu